Kamu punya teman toksik yang terus-terusan nguras energi? Tenang, ada cara detoks pertemanan dengan elegan. Kalian pernah nggak punya temen yang bikin kalian itu cuapek pol terus-terusan? Bukan masalah capek karena olahraga atau kalian nongkrong kayak subuh, tapi capek mental. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they... Misalnya gini, kalian datang ketemu dia dengan kabar bahagia. Respon dia tuh malah, oh gitu aja, nggak penting banget sih. Atau misalnya kalian lagi perlu bantuan, dia tuh malah bilang, sorry aku lagi sibuk. Kalau sekali dua kali mah masih nggak apa-apa ya. Nah masalahnya ini tuh selalu. Tapi nggak ada angin nggak ada hujan dia tiba-tiba bilang, aku pinjam duit dong, boleh ya? Cepetan, aku lagi perlu banget nih. Kalau kalian pernah atau bahkan sering ngalamin hal ini, congrats! Itu namanya kalian sedang dealing dengan toxic friends. Iya, temen yang kelihatannya tuh baik, tapi sebenarnya diam-diam nyedot energi kalian kayak vampir. Itu namanya toxic friend. Kali ini kita bakal bahas habis-habisan tentang cara mengenal toxic friends, gimana cara menghadapinya dengan elegan, dan tentu saja cara untuk move on. Siap? Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi ya, biar kalian selalu update kalau ada cerita baru, biar kita semakin maju. Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama, kenapa sih kita bisa kejebak sama toxic friends? Apa mereka tuh pakai ilmu hipnotis ya, kayak pesulap jalanan? Atau kitanya aja yang terlalu polos, jadinya kita nggak ngeh kalau mereka tuh toxic? Jawabannya ada di 3 alasan berikut ini. Percaya aja deh, kalian pasti relate sama salah satu alasan ini. Yuk kita bahas satu-satu dengan contoh absurd yang pernah aku dengar atau aku alami. 1. Mereka jago kamuflase kayak ninja di era modern. Master. Kalau kenal itu, mereka tuh baik banget sama kalian. Selalu ada buat kalian, selalu kasih pujian. Contohnya ya, outfitmu cakep banget, kayak mau ke Paris Fashion Week deh, keren. Tapi setelah sebulan berteman, mereka tiba-tiba bilang, kamu gak capek ya? Dandan kayak gitu tiap hari, kayak mau ke kondangan aja. Dan gitu, mau dandan buat siapa sih? Aku tuh pernah punya temen yang awalnya tuh ngajak jalan bareng. Terus dia bilang, aku yang traktir. Nah pas jalan, dia tiba-tiba bilang, kamu yang bayar ya, dompetku ketinggalan. Oke, nggak masalah, namanya juga dompet ketinggalan, mau gimana lagi, daripada suruh ngepel kan? Tapi lama-lama kejadiannya kok terus berulang. Ini mah namanya aku jadi dompet digital pribadi dia. Okay. 2. Kita takut kehilangan teman, padahal seharusnya mereka yang kehilangan kita. Ini nih, salah satu jebakan yang klasik banget. Kita terlalu takut sendirian, sampai rela buat main sama orang yang bikin mental kita capek. Pikirannya tuh gini, mending punya teman toksik nggak sih, dibanding nggak punya teman sama sekali? Padahal bro, lebih enak kamu makan mie instan, sambil maraton film, di kamar sendirian, dibanding nongkrong sama temen yang hobinya tuh bikin kamu hidupnya penuh drama terus. Ya kan? Karena kan sendirian bro, lebih chill, santai, dibanding penuh drama. Dulu aku tuh punya temen yang setiap kali nongkrong itu selalu ngeluh tentang pacarnya. Karena aku kasihan, akhirnya aku kasih solusi. Dia malah jawab, kamu kok nggak malah dukung aku sih? Harusnya kamu tuh bantu aku buat ngomong ke dia supaya dia berubah. Nah kan, sekarang siapa yang capek? Mending nonton di kamar kan? Mending ikut penuh drama gini, orang urusan dia. 3. Kita nggak tahu tanda-tandanya karena mereka seringkali pakai teknik subtle gaslighting. Nah ini nih, alasan terakhir kenapa kita sering nggak sadar kalau misalnya kita kejebak di toxic friendship. Itu kita nggak ngerti tanda-tandanya. Kadang toxic friendship itu nggak nyakitin secara frontal, tapi mereka tuh pakai teknik halus dan menyakitkan. Contohnya, kamu datang nih ke dia. Aku bisa juara 1 lomba loh. Dia jawabnya malah, ya elah juara 1. Aku dong, dulu juara paralel. Atau yang lebih ngeselin lagi, pas kamu upload foto yang menurut kamu tuh bagus banget, dia tiba-tiba komen, kameramu rusak ya? Atau kamu salah upload ya? Kok resolusinya jelek? Padahal jelas-jelas kamu tuh upload pakai kamera dengan resolusi tertinggi dan lighting alami jam 4 sore. Ada juga nih, tipe toxic friend yang hobinya nyalahin. Apa aja salah di matanya. Misalnya nih, waktu itu aku pernah kejadian, jadi aku punya temen. Jadi satu kelompok itu nilainya jelek. Dia tuh nyalahin semua ke orang.
ini salah kamu, ini salah kamu, ini salah kamu. Tanpa sadar kok sebenarnya dia tuh yang selalu jadi beban kelompok. Jadi guys, toxic friends itu seringkali jago banget bikin kita nggak sadar kalau misalnya kita udah kejebak dalam perangkap pertemanan yang nggak sehat. Nah, sekarang coba deh cek lingkungan pertemanan kalian. Kalau misalnya ada yang bikin kalian lebih capek mental dibanding bahagia, mungkin saatnya ini untuk review membership mereka dalam hidup kalian. Kadang kita tuh nggak sadar kalau mereka tuh toxic. Nah, ini aku kasih checklist singkat buat kalian. 1. Mereka tuh suka banget menjatuhkanmu, bahkan dalam hal-hal yang nggak penting. 2. Suka ngelucu dengan cara menjatuhkanmu. 3. Hanya ada kalau misalnya mereka butuh sesuatu. Kalau minimal 2 atau 3 dari poin ini ada dalam kehidupanmu, selamat, congrats! Kalian lagi dealing sama toxic friends. Stop it. Get some help. Lah, terus gimana dong cara ngadepin toxic friends dan move on? Kayaknya bakalan susah nggak sih? Tenang, berikut ini adalah solusi untuk menghadapi dan move on dari toxic friends. 1. Kenali dulu tipe toxic friends kamu. Pertama-tama, coba deh kamu identifikasi teman kamu ini termasuk toxic friends yang mana. Karena sebenarnya toxic friends ini nggak cuma satu jenis. Ada drama queen, si paling membesar-besarkan masalah padahal masalahnya kecil. Ada juga si tukang kritik yang nggak pernah puas sama kamu, yang di matanya tuh kamu selalu salah. Dan yang terakhir si vampir, yang datang kalau butuh aja. 2. Batasi interaksi secara perlahan. Why are you running? Kalau misalnya kalian nggak bisa batasi secara langsung atau cut off, karena kalian misalnya satu kelompok, atau satu kelas, atau satu kosan, satu kantor, satu grup WhatsApp, satu grup keluarga, seremnya satu grup keluarga, kalian bisa batasin secara perlahan. Misalnya, kalau dia ngeluh tentang masalahnya yang ke-99 kali hari ini, kalian bisa cukup jawab, oh iya aku paham. Tapi kalian nggak usah kasih saran apa-apa. Pasti nanti dia cari mangsa lain. 3. Bicara baik-baik. Kalau memungkinkan ya, tapi kalau nggak memungkinkan, nggak usah. Kalau misalnya kalian ngerasa dia tuh masih bisa diajak ngobrol baik-baik, coba aja ajak bicara. Tapi ingat, jangan pas dia emosi atau dia lagi kesel. Coba cari waktu pas dia lagi tenang. Misalnya bilang gini, kamu ngerasa nggak sih kalau misalnya akhir-akhir ini tuh candaan kamu agak bikin aku ngerasa nggak nyaman? Bisa nggak kita saling respect? Nah, kalau misalnya respon dia defensif atau marah, berarti ya udah, fix dia toxic. 4. Berani lepas dan move on. Kalau semua cara udah dicoba, tapi dia tetap toxic, ya udah, langkah terakhir adalah lepas dan move on. Ya memang nggak segampang diomongin ya, apalagi kalau misalnya itu teman lama kalian. Tapi percaya deh, kalau misalnya kalian ngelepasin dan kalian move on, hidup kalian itu bakal lebih damai. Sekarang itu mungkin kerasa berat karena kalian masih belum bisa, kalian belum ngerti aja. Tapi kalau misalnya udah lepas, kalian bakal ngerasa, oh ternyata selama ini tuh toxic ya. Selama ini aku berarti kejebak ya. Wow, kok aku nggak sadar? Karena itu base yang aku alami gitu. Jadi gini, aku tuh pernah mutusin buat cut off temen yang sukanya ngata-ngatain aku atau jelek-jelekin di belakang. Awalnya tuh kayak, apa aku cut off aja ya? Nah, kira aku cut off nih. Pas aku cut off, aku tuh sempet kayak, duh gimana ya aku cut off lagi, gimana nih? Tapi lama-lama aku ngerasa, ternyata enak ya. Hidup jadi lebih damai, terus gak overthinking lagi. Gak overthinking, ntar jangan-jangan dia sama yang lain dia ngomongin aku. Udah gak ada tuh overthinkingnya gitu. Hidupnya jadi lebih damai, lebih bisa relax, dan lebih bisa fokus buat ngelakuin yang lain. Dan akhirnya aku sadar, wow, sama ini aku kejebak di lingkungan toksik dan aku ternyata tidak sadar karena aku udah masuk perangkap dan aku udah terlanjur nyaman di situ. Terus begitu keluar, kayak, bisa nafas lega gitu loh. Wah, selama ini nafas aku nggak lega ya, aku baru sadar. 5. Isi hidup dengan hal positif. Percaya deh, kalau kalian move on atau lagi ngelepasin sesuatu, kalian coba buat isi hidup dengan hal positif. Isi kekosongan deh. Memang rasanya kayak, ya ampun kok kosong ya. Tapi kalau misalnya kalian bisa berdamai dengan kekosongan dan berdamai sendiri, itu kalian bakal lebih rileks dan kalian bakal nemu, wah seru ya ternyata aktivitas ini. Jadi coba deh isi kekosongan itu dengan hal-hal positif. Misalnya nih, kalian bisa ikut ke komunitas atau teman-teman yang fokusnya itu ke minat pengembangan diri. Contohnya, kalian suka fotografi. Nah, kalian bisa masuk komunitas fotografi. Jadi otomatis kalian bisa belajar untuk, oh gini ya cara foto yang bagus, cara ngambil angle yang tepat, cara milih lighting yang bagus itu gini, cara gimana alam itu gini. Nah, kalian ketemu sama orang-orang yang sama-sama belajar. Bahkan ada yang expert. Nah, kalian bisa sering belajar. Udah deh, tentang kalian move on, ngelepasin, secara nggak langsung bisa tuh lepas lama-lama. Karena kalian banyak spend time sama orang-orang komunitas yang sama untuk mengembang diri. Jadi kalian udah fokusnya tuh udah nggak ke situ lagi. Udah nggak ke masalah teman kalian yang lalu itu. Karena kalian udah fokus ke gimana caranya aku bisa foto dengan hasil yang lebih baik. Udah, sesimpel itu sebenarnya. Tapi emang
Kalau di awal emang tidak semudah itu, tapi aku percaya kalian pasti bisa kok. Oh, siapa tahu di situ kalian juga ketemu teman-teman yang ternyata membangun dan bisa sehat secara mental. Jadi selain kalian bisa bertumbuh, skillnya makin jago, kalian juga punya teman-teman yang saling support, saling dukung, yang bikin kalian lebih siap untuk maju. Karena percaya guys, di dunia ini tuh banyak banget manusia. Jadi kalau misalnya kalian kehilangan temen toksik yang cuman segelintir itu, gak masalah kok. Karena kalian bakal ketemu orang-orang baru lagi. Banyak kok orang-orang keren yang belum kalian temuin di luar sana. Percaya deh, kalau misalnya pintu satu ditutup, pasti ada pintu lain yang udah Tuhan bukain buat kalian. 4. Jadi apa kesimpulannya? You deserve better, bro, sis. Oke? Jadi guys, jangan pernah takut ninggalin toxic friends. Hidup kalian itu lebih berharga dibanding stay sama orang yang bikin mental kalian itu down. Ingat, teman yang baik adalah teman yang selalu mendukung kalian, bukannya membuat kalian itu merasa dihakimi atau bahkan dijatuhkan. Kalian pernah nggak sih punya pengalaman sama toxic friends? Cerita di kolom komentar ya. Atau bisa jadi inspirasi buat orang lain. Oke, last but not least, tidak capek-capeknya aku mengingatkan jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa juga buat pencet tombol lonceng notifikasi supaya kalian nggak kelewatan cerita-cerita menarik yang membangun dan yang pastinya bikin kalian baik. Ingat, kalian itu keren guys. Jadi jangan mau dikerdilin sama orang-orang toksik kayak gitu. Cut off aja, nggak usah sungkan. Oke? You deserve so much better, Han. Stay awesome, guys. Dadah, sampai jumpa di cerita relate selanjutnya.